Jadi di fitur ini kita bisa mengecek threat locator berdasarkan lokasi kita, dan akan muncul peta dugaan lokasi Wi-Fi yang tidak aman di sekitar area tersebut. Dan selain itu, laptop ini juga ditandem dengan sebuah Lenovo Precision Pen yang peletakannya menempel di sisi layar menggunakan magnet. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini, gue pengen ngomongin laptop terbaru dari Lenovo, yaitu adalah ThinkBook Plus. Dan kalau udah bahas tentang ThinkBook series, ini udah pasti obrolannya itu seputar produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan security. Karena laptop ini adalah laptop bisnis. Industri laptop nggak melulu mengenai gaming dan juga content creation, karena segmentasinya ada banyak. Bahkan kalau kita ngomongin faktanya nih, mayoritas laptop saat ini ya sebenarnya dipakainya ya buat kerja. Dan kalau ngomongin usia kerja pada saat ini rata-rata usianya udah generasi gue, generasi millennials, atau bahkan ini ada yang lebih muda lagi, generasi Gen Z. Dan kami, usia kerja produktif ini, suka banget sama multitasking. Nah, pekerja yang suka multitasking kayak kami ini adalah target market dari Lenovo ThinkBook Plus ini. Karena memang hal utama yang ditawarkan adalah multitasking menggunakan dua layar. Jadi laptop ini memiliki dua layar. Satu layar di dalam seperti laptop pada umumnya, dan satu layar lagi ada di luar yang jelas nggak umum sama sekali. Layar luarnya adalah layar e-ink 10,8 inci yang dilapisi Corning Gorilla Glass NBT. Ini adalah teknologi yang diperkenalkan Corning di 2013 dan memang didedikasikan untuk notebook yang memiliki fitur touch enable. Jadi layar luarnya ini dipastikan tahan untuk swiping, tapping, gripping, dan juga cleaning. Sedangkan untuk layar dalamnya, ini adalah layar 13,3 inci beresolusi Full HD dengan tipe IPS panel dengan anti-glare dan memiliki keterangan 300 nits, serta color accuracy-nya 100% sRGB. Dan kalau perhatiin juga, bezel kanan kirinya ini tipis banget karena memang ketipisannya kurang dari 5,5 mm. Bodi keseluruhan dari laptop ini terbuat dari aluminium kecuali bagian layar luarnya, dan hinge-nya bisa dibuka 180 derajat serta sudah dilapisi lapisan khusus untuk melindungi dari korosi dan mengoptimalkan penerimaan Wi-Fi. Oh iya, laptop ini juga sudah support Wi-Fi 6 yang lebih kencang dan juga Bluetooth 5.0. Untuk beratnya, laptop ini juga terbilang ringan, karena bobotnya hanya sekitar 1,4 kg aja. Dan kerennya lagi, di bagian sisinya ada smart power button yang berfungsi sebagai tombol power dan juga fingerprint reader dari Goodix. Untuk keyboardnya, ini tipikal keyboard Lenovo yang menurut gue adalah keyboard laptop ternyaman. Buat ngetik lama, rasanya enak aja kalau pakai keyboard ini. Dan untuk touchpadnya, ini enak dan terasa lembut untuk bernavigasi dengan cepat. Lalu kemudian untuk kamera, laptop ini punya 1 megapiksel webcam, namun di sini tidak ada manual privacy shutter untuk menutup webcam saat tidak dipakai. Tapi jangan sedih, ini tetap bisa diatur secara software melalui Lenovo Vantage. Secara desain dan warna, menurut gue laptop ini cukup representatif sebagai laptop bisnis. Warnanya ini cenderung formal, kemudian juga ya desain keseluruhannya itu lebih fungsional. Menurut gue memang seharusnya laptop bisnis seperti ini, dan karena ini adalah laptop bisnis, kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, ya ini kalau dijadikan sebagai investasi, kira-kira seberapa bagus performanya? Lenovo ThinkBook Plus ini ditenagai 10 Gen Intel Core i7 prosesor i7-10510U dan menjalankan Windows 10 Pro dan memiliki memori onboard 16 GB DDR4. Kemudian ada storage M.2 PCIe SSD 512 GB, Intel UHD graphic card, dan memiliki baterai 45 Wh yang diklaim tahan hingga 10 jam pemakaian. Untuk pengukuran performa, tentunya pengukuran paling ideal adalah pengukuran untuk simulasi pemakaian harian, karena laptop ini memang untuk variasi kegiatan yang luas. Jadi gue melakukan benchmark simulasi melakukan video conference, pengoperasian dokumen dan writing, melakukan foto editing dan video rendering, bahkan gaming. Dan so far, laptop ini cukup mampu melakukannya dengan baik. Skor untuk melakukan hal esensial seputar pengoperasian aplikasi, web, dan chat, hasilnya cukup baik. Begitupun untuk produktivitas. Untuk writing dan spreadsheet score, hasilnya lumayan. Lalu untuk digital content creation dan gaming, meski bukan yang utama, tapi ternyata mampu dilakukan dengan cukup baik di laptop ini. Begitupun kalau ngomongin mengenai storage-nya. Hasilnya cukup kencang, mampu membaca data hingga di atas 3.500 MB per second dan menulis data di atas 2.900 MB per second. Jadi bisa gue bilang kalau dari sisi performa, laptop ini memberikan performa yang cukup baik di berbagai kondisi. Dan selain itu, laptop ini juga ditandem dengan sebuah Lenovo Precision Pen yang peletakannya menempel di sisi layar menggunakan magnet. Dan pen ini hanya untuk digunakan di layar luarnya saja, karena layar dalamnya nggak touchscreen. Akurasi saat dipakai mencatat di layar luarnya surprisingly cukup akurat dan konsisten dipakai mencatat banyak hal. Namun, sensasi mencatat menggunakan bagian luar laptop seperti ini perlu pembiasaan. Awal-awal gue masih ngerasa awkward melakukan pencatatan di bagian luar dari sebuah laptop kayak gini sebenarnya.
Tapi makin kesini, gue kayaknya makin paham kenapa Lenovo merasa hal seperti ini menjadi esensial sehingga ditanamkan menjadi sebuah fitur di laptop terbarunya. Karena gue jadi keingetan waktu gue dulu pernah ngantor di salah satu kantor swasta dan kemudian juga gue pindah ke kementerian. Dulu tuh gue sering banget mencatatkan ide-ide dan juga gagasan gue entah untuk kantor ataupun untuk pekerjaan gue itu di sebuah laptop dan juga tablet. Dan gue juga kalau meeting selalu bawa dua device itu dan sejujurnya itu agak merepotkan. Tapi kemana-mana gue tetap bawa kedua device itu karena gue kadang lebih nyaman mencatat dengan cara mengetik, tapi juga kadang gue nyaman mencatat dengan cara nulis secara langsung. Jadi ya, ketika ini akhirnya bisa disatukan ke dalam sebuah device seperti ini, menurut gue ini adalah salah satu hal yang meringankan dibandingkan gue harus membawa kedua device itu kemana-mana secara terus-menerus. Tapi selain itu juga ada aspek lain, yaitu adalah layarnya. Karena kalau jenis layarnya ini tidak nyaman untuk melakukan pencatatan, menurut gue juga jadinya ya fiturnya malah nggak terasa optimal. Dan mungkin itu adalah alasan kenapa Lenovo akhirnya menggunakan tipe layar yang Corning Gorilla Glass NBT ini, karena yang memberikan sensasi yang berbeda ketika mencatat di laptop ini. Memang tidak benar-benar seperti kertas, tapi ya paling nggak sensasinya itu lebih baik dibandingkan menulis di layar biasa. Dan juga di layar luarnya ini, kita bisa mengakses email dan kalender, serta bisa memberikan anotasi atau pencatatan secara cepat terhadap dokumen yang ingin kita review. Dan ini cocok banget untuk para atasan atau dosen yang pengen merevisi skripsi dari mahasiswanya. Ini enak banget buat nyoret-nyoret. Jadi kalian tinggal buka aja file PDF yang ada di laptop kalian, langsung ditampilin di layar ini dan kalian bisa langsung memberikan catatan. Oh iya, info tambahan lagi untuk kalian. Gambar di layar depannya ini juga dapat dikustomisasi atau kalian ganti-ganti sesuka hati. Entah gambar yang kalian buat sendiri ataupun carousel image dari folder yang kalian siapkan. Tapi semua gambar itu tetap ditampilkan secara grayscale karena memang layarnya e-ink. Dan ini cocok untuk orang yang pengen tampil beda karena ini bener-bener beda dengan yang lain. Dan hal berbeda lainnya yang cuma ada di laptopnya Lenovo yaitu adalah Lenovo Vantage. Ini adalah sebuah aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan pengaturan apapun terkait laptop ini. Mulai dari update software, pengaturan performa, hingga ke fitur pengamanan. Dan ngomongin tentang pengamanan, salah satu fitur di Lenovo Vantage yaitu adalah Lenovo Wi-Fi Security. Dan ini penting banget untuk laptop bisnis karena biasanya kemungkinannya terkoneksi dengan internet itu 24/7 atau setiap saat. Jadi di fitur ini kita bisa mengecek threat locator berdasarkan lokasi kita dan akan muncul peta dugaan lokasi Wi-Fi yang tidak aman di sekitar area tersebut. Data yang dimunculkan adalah data kolektif yang ada di database Coronet sebagai partner Lenovo untuk fitur ini. Jadi akan ditunjukkan lokasi-lokasi mana yang memiliki potensi Wi-Fi tidak aman. Jadi kita bisa lebih berhati-hati. Atau kalau mau lebih aman, langsung aja aktifin Lenovo Wi-Fi Security yang ada di Lenovo Vantage ini. Lenovo akan memonitor Wi-Fi yang kita gunakan dan akan memberikan alert ketika ada aktivitas mencurigakan di jaringan. Dan semua ini gratis disediakan oleh Lenovo. Dan fitur terkait keamanan nggak cuma itu, karena masih ada Discrete TPM atau Trusted Platform Module 2.0 yang memastikan data tetap aman dengan fitur keamanan dan enkripsi data. Kemudian karena purpose dari laptop ini adalah laptop untuk kerja dan sekarang kerja lagi banyak dilakukan di rumah dan terutama melalui video conference, nah sekarang kita akan ngomongin mengenai kapabilitas laptop ini untuk video conference. Hal yang sangat krusial untuk video conference selain webcamnya yaitu adalah mic dan juga audionya. Dan laptop ini memiliki dua buah speaker 2 watt dari Harman dan sudah tersertifikasi Dolby Audio. Jadi untuk keperluan video conference ini bisa memberikan kualitas audio vokal yang clear dan jelas. Sedangkan untuk mic-nya, cukup standar sebenarnya, tapi ini sudah tersertifikasi untuk Skype, jadi kualitasnya cukup bagus. Dan juga di laptop ini ada hotkeys untuk melakukan panggilan melalui Skype for Business, jadi ini lebih praktis. Hal berikutnya yang nggak kalah penting dari laptop ini adalah konektivitasnya. Laptop ini memiliki satu port USB 3.1 Type-C Gen 2 yang support DisplayPort dan juga Power Delivery, yang sekaligus menjadi port untuk charge laptop ini. Kemudian dua buah USB 3.0 Type-A Gen 1 di mana salah satunya memiliki fitur Always On dan juga ada satu HDMI dan satu combo mic audio. Dan konektivitasnya menurut gue memang minimalis banget. Gue berharap sebenarnya masih ditambahkan lagi USB Type-C satu lagi karena menurut gue cuma satu USB Type-C di laptop ini agak-agak membingungkan. Terutama mengingat banyak banget device yang mulai beralih ke Type-C. Misalkan kayak handphone, SSD eksternal itu menggunakan port USB Type-C. Jadi kalau cuma ada satu USB Type-C di laptop ini dan harus berbagi juga dengan charge-nya, jadi ketika kalian pakai dan membutuhkan slot USB Type-C lebih, gue rasa itu akan sedikit merepotkan.
Kemudian untuk harganya, informasi terakhir yang gue terima, harganya ini mulai dari Rp23.900.000. Dan untuk 50 pembeli pertama dari ThinkBook Plus ini akan memperoleh satu unit ThinkPad X1 headset dengan active noise cancelling senilai Rp2.600.000. Serta layanan garansi Premier Support selama 3 tahun, serta memiliki flexible warranty extension dan upgrade hingga 5 tahun. Oh ya, layanan Premier Support merupakan layanan garansi premium yang menyediakan akses langsung 24/7 terhadap bantuan teknis hanya dengan semudah menelpon. Jadi, kalau ada masalah apapun, kalian bisa langsung menghubungi teknisi yang memang bisa membantu kalian. Kemudian juga ada on-site Next Business Day Response yang menyediakan opsi untuk menambah periode garansi diperuntukkan khusus untuk produk Think. Jadi sebagai konklusi, menurut gue Lenovo ThinkBook Plus ini adalah laptop yang reliable dan juga relevan untuk target marketnya. Karena memang yang dibutuhkan oleh sebuah laptop bisnis adalah kestabilan performa, efektivitas dan efisiensi, kemudian juga kemampuan produktivitas dan multitasking. Bahkan juga masih ada bonusnya, yaitu adalah sebuah layar ekstra di mana kalian bisa mencatat dengan cepat dan juga bisa jadi pembeda untuk orang-orang yang pengen kelihatan unik saat sedang bekerja. Meskipun tentunya masih ada beberapa kekurangan juga, misalkan adalah konektivitas yang menurut gue terlalu simple, dan juga fitur rapid charge yang tidak optimal di laptop ini karena gue dikasih unit review 45 Wh dan juga chargernya itu 45 watt. Jadi ya, gue nggak bisa ngejajal rapid charge-nya dan gue rasa kalau paket penjualannya seperti itu, rapid charge-nya tidak optimal. Tapi secara keseluruhan, mempertimbangkan poin-poin plus yang ada di laptop ini, menurut gue laptop ini pantas dipanggil sesuai namanya, ThinkBook Plus. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian tentang laptop ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!